Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham dari Bisnis Digital. Saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial dasar untuk menggunakan Google dasar. Tutorial dasar menggunakan Google Cloud Console. Pertama itu apa sih yang dimaksud dengan Google Cloud Console? Google Cloud Platform menawarkan berbagai layanan komputasi awan untuk membantu Anda membangun dan menjalankan aplikasi pada infrastruktur Google. Untuk daya komputasi, ada Compute Engine yang memungkinkan Anda menjalankan mesin virtual. Jika Anda perlu menjalankan kontainer, Kubernetes dapat melakukannya. BigQuery menangani kebutuhan pergunaan data dan analitik Anda. Dan dengan Cloud Machine Learning, Anda mendapatkan model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya melalui API untuk hal-hal seperti PC, penerjemahan, dan lainnya. Secara keseluruhan, GCP bertujuan untuk menyediakan blok penyusun yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat fokus pada pembuatan aplikasi yang hebat tanpa perlu khawatir tentang infrastruktur yang mendasarinya. Selanjutnya itu ada manfaat GCP untuk ilmu data. GCP menawarkan beberapa manfaat untuk analisis data dan pembelajaran mesin. Yang pertama itu sumber daya komputasi yang dapat diskalakan yang dapat menangani beban kerja data besar. Yang kedua, layanan terkelola seperti BigQuery untuk memproses data dalam skala besar. Yang ketiga, kemampuan pembelajaran mesin tingkat lanjut seperti Cloud Automation Learning dan AI platform. Dan keempat, alat dan layanan analitik terintegrasi. Soalnya itu ada cara kerja GCP. Yang pertama, dibandingkan dengan Amazon Web Service dan Microsoft Azure, GCP menonjol karena kekuatannya dalam big data, analitik, dan pembelajaran mesin, serta penawaran layanan terkelola seperti BigQuery dan Dataflow untuk pemrosesan data. Platform AI memudahkan pelatihan dan penerapan model machine learning. Secara keseluruhan, GCP memiliki harga yang kompetitif dan merupakan pilihan utama untuk aplikasi berbasis data. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penyiapan GCP. Pertama itu dengan membuat akun Google Cloud. Untuk menggunakan GCP, pertama-tama daftarkan akun Google Cloud. Buka beranda dan klik mulai gratis. Ikuti petunjuk untuk membuat akun menggunakan kredensial Google atau Gmail Anda. Dan selanjutnya itu ada membuat akun penagihan. Selanjutnya, Anda perlu menyiapkan akun penagihan dan metode pembayaran. Ini memungkinkan Anda menggunakan layanan berbayar di luar tingkatan gratis. Navigasi ke bagian penagihan di konsol dan ikuti petunjuk untuk menambahkan informasi penagihan Anda. Lanjut itu adalah dengan memahami harga GCP. GCP menawarkan paket gratis 12 bulan dengan kredit senilai $300. Paket ini memungkinkan penggunaan produk-produk utama seperti Compute Engine, BigQuery, dan lainnya tanpa biaya. Tinjau kalkulator harga dan dokumen untuk memperkirakan biaya. Selanjutnya itu ada install Google Cloud SDK. Install Cloud SDK di komputer lokal Anda untuk mengelola proyek atau sumber daya melalui baris perintah. Unduh dari halaman panduan Cloud SDK dan ikuti panduan instalasi. Terakhir, pastikan Anda melihat dan menyimpan dokumentasi memulai dengan Google Cloud. Langkah kedua yaitu layanan GCP untuk ilmu data. Google Cloud Platform dilengkapi dengan berbagai layanan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ilmu data. Di sini saya akan membahas lebih mendalam beberapa layanan penting seperti BigQuery, Cloud Storage, dan Cloud Data Flow, serta menjelaskan fungsionalitas dan kemungkinan khusus penggunaannya. Query besar. BigQuery merupakan basis data analitik berbiaya rendah yang dikelola sepenuhnya oleh GCP. Dengan model tanpa server, BigQuery memungkinkan query SQL super cepat terhadap tabel yang sebagian besar ditambahkan dengan menggunakan kekuatan pemrosesan infrastruktur Google. BigQuery bukan sekadar alat query, tetapi solusi pergunungan data berskala besar yang tangguh yang mampu menangani data berukuran petabyte. Pendekatan tanpa server menghilangkan kebutuhan akan administrator basis data, menjadikannya opsi yang menarik bagi perusahaan yang ingin mengurangi biaya operasional. Selanjutnya itu ada cloud storage. Cloud storage memungkinkan penyimpanan objek yang kuat, aman, dan dapat diskalakan. Ini adalah solusi yang sangat baik bagi perusahaan karena memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dalam jumlah besar dengan tingkat ketersediaan dan keandalan yang tinggi. Data dalam cloud storage diatur ke dalam bucket yang berfungsi sebagai kontainer individual untuk data dan dapat dikelola dan dikonfigurasi secara terpisah. Cloud storage mendukung kelas penyimpanan standar, nearline, coldline, dan arsip yang memungkinkan pengoptimalan persyaratan harga dan akses. Selanjutnya itu ada Cloud Data Flow. Cloud Data Flow adalah layanan yang dikelola sepenuhnya untuk pemrosesan data secara streaming dan batch. Layanan ini unggul dalam analitik real time atau mendekati real time dan mendukung tugas ekstrak, transformasi, dan muat ETL, serta analitik real time dan kasus penggunaan kecerdasan buatan. Cloud Data Flow dibuat untuk menangani kompleksitas pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cara yang andal dan toleran terhadap kesalahan. Layanan ini terintegrasi dengan lancar dengan layanan GCP lainnya seperti BigQuery untuk
analisis dan cloud storage untuk pementasan data dan hasil sementara. Menjadikannya landasan untuk membangun jalur pemrosesan data menyeluruh. Langkah ketiga yaitu dengan membangun proyek data pertama. Memulai proyek data memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan hasil yang akurat dan berwawasan. Pada langkah ini, kita akan membahas pembuatan proyek di Google Cloud Platform, mengaktifkan API yang diperlukan, dan menyiapkan tahap untuk penyerapan, analisis, dan visualisasi data menggunakan BigQuery dan Data Studio. Untuk proyek kita, mari kita dalami analisis data cuaca historis untuk mengetahui tren iklim. Pertama itu menyiapkan proyek dan mengaktifkan API. Mulailah perjalanan Anda dengan membuat proyek baru di GCP, buka Cloud Console, klik menu drop-down proyek, lalu pilih proyek baru, beri nama Weather Analysis, dan ikuti panduan penyiapan. Setelah proyek sudah siap, buka dashboard API dan layanan untuk mengaktifkan API penting seperti BigQuery, Cloud Storage, dan Data Studio. Yang selanjutnya membuat kumpulan data ke BigQuery. Untuk analisis cuaca, kita memerlukan kumpulan data yang lengkap. Kumpulan data cuaca historis tersedia dari NOAA. Unduh sebagian data ini dan buka konsol BigQuery. Di sini, buat kumpulan data baru bernama weather data, klik buat table, unggah berkas data Anda, dan ikuti petunjuk untuk mengkonfigurasi skema. Selanjutnya itu ada query data dan analisis di BigQuery. Dengan data yang Anda miliki, saatnya untuk menggali wawasan. Antara UI SQL BigQuery memudahkan untuk menjalankan query. Misalnya, untuk mengetahui suhu rata-rata selama bertahun-tahun, query ini menyediakan rincian tahunan suhu rata-rata yang krusial untuk analisis tren iklim kita. Selanjutnya itu adalah memvisualisasikan wawasan dengan data studio. Representasi visual data seringkali mengungkap pola yang tidak terlihat dalam angka mentah. Hubungkan set data BigQuery Anda ke data studio, buat laporan baru, dan mulai buat visualisasi. Bahkan garis yang menunjukkan tren suhu selama bertahun-tahun akan menjadi awal yang baik. UI Data Studio yang intuitif memudahkan Anda untuk menyeret, melepas, dan menyesuaikan visualisasi. Bagikan temuan Anda dengan tim Anda menggunakan tombol bagikan, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk mengakses dan berinteraksi dengan analisis Anda. Dengan mengikuti langkah ini, Anda telah menyiapkan proyek GCP, menyerap data dunia nyata, menjalankan query SQL untuk menganalisis data dan memvisualisasikan temuan Anda untuk pemahaman dan pembagian yang lebih baik. Pendekatan langsung ini tidak hanya membantu dalam memahami mekanisme GCP, tetapi juga dalam memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data Anda. Langkah keempat yaitu Machine Learning GCP. Tinjauan umum platform Cloud Automation Learning dan AI. Apa sih perbedaan Cloud AutoML dan platform AI? Pertama, kalau Cloud atau Machine Learning, ini adalah layanan Machine Learning yang dikelola sepenuhnya yang memfasilitasi pelatihan model khusus dengan pengodean minimal. Layanan ini ideal bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pembelajaran mesin yang mendalam. Kalau platform AI adalah platform terkelola untuk membangun, melatih, dan menerapkan model Machine Learning. Platform ini mendukung kerangka kerja populer seperti TensorFlow, Scikit-learn, dan XGBoost, sehingga cocok bagi mereka yang memiliki pengalaman machine learning. Praktek langsung dengan Cloud Automation Learning. Untuk pendekatan yang lebih mudah untuk pembelajaran mesin, Cloud Automation Learning menawarkan antarmuka yang mudah digunakan untuk melatih model. Mulailah dengan memastikan data Anda diformat dan dibagi dengan cepat, lalu unggah ke Cloud Storage. Langkah ini mencerminkan persiapan data di platform AI, tetapi ditujukan bagi mereka yang kurang berpengalaman dalam machine learning. Lanjutkan dengan menavigasi ke Automation Learning Tables di GCP, buat set data baru dan import data Anda dari Cloud Storage. Penyiapan ini cukup intuitif dan memerlukan konfigurasi minimal, sehingga memudahkan Anda menyiapkan data untuk pelatihan. Nah, kelima itu menyebarkan model ke produksi. Setelah model pembelajaran mesin Anda dilatih dengan baik, langkah penting berikutnya adalah penerapannya ke tahap produksi. Penerapan ini memungkinkan model Anda untuk memulai menerima data dunia nyata dan menampilkan prediksi. Pada langkah ini, kita akan mengeksplorasi berbagai opsi penerapan di GCP, memastikan model Anda disajikan secara efisien dan aman. Layani prediksi melalui layanan tanpa server. Layanan tanpa server di GCP seperti Cloud Function atau Cloud Run dapat dimanfaatkan untuk menerapkan model terlatih dan menyajikan prediksi secara real time. Layanan ini mengabstraksi tugas pengelolaan infrastruktur sehingga Anda dapat fokus hanya pada penulisan dan penerapan kode. Layanan ini sangat cocok untuk permintaan prediksi yang terputus-putus atau bervolume rendah karena kemampuan penskalaan otomatisnya. Misalnya, penerapan model prediksi suhu melalui Cloud Function melibatkan pengemasan model ke dalam suatu fungsi, lalu penerapannya ke cloud. Setelah diterapkan, Cloud Function secara otomatis meningkatkan atau menurunkan skala sebanyak mungkin instan yang diperlukan untuk menangani laju permintaan yang masuk. Selanjutnya dengan membuat layanan prediksi. Untuk prediksi bervolume tinggi atau sensitif terhadap latensi, mengemas model terlatih Anda dalam kontainer Docker dan menerapkannya ke Google Kubernetes Engine GKE merupakan pendekatan yang lebih tepat.
Pengaturan ini memungkinkan layanan prediksi yang dapat diskalakan yang melayani sejumlah besar permintaan. Dengan mengenkapsulasi model Anda dalam sebuah kontainer, akan menciptakan lingkungan yang portable dan konsisten yang memastikan model akan berjalan sama dimanapun kontainer tersebut digunakan. Setelah kontainer Anda siap, terapkan ke GKE yang menyediakan layanan Kubernetes terkelola untuk mengatur aplikasi Anda yang terkontainerisasi secara efisien. Selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan biaya. Optimalisasi biaya sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dan biaya. Yang pertama itu gunakan Predictable VM dan auto scaling. Untuk mengelola biaya, manfaatkan Predictable VM yang jauh lebih murah daripada VM biasa. Menggabungkan ini dengan auto scaling memastikan Anda memiliki sumber daya yang diperlukan saat dibutuhkan tanpa penyediaan yang berlebihan. Yang kedua itu bandingkan penerapan tanpa server versus penerapan kontainer. Yang ketiga, jenis mesin berukuran tepat untuk mengandalkan kebutuhan sumber daya. Selanjutnya adalah pertimbangan keamanan. Mengamankan keamanan Anda sangat penting untuk melindungi modal dan data integritasnya. Yang pertama, pahami terbaik EIM, Authentication Encryption. Yang kedua, akses aman ke modal dan data produksi. Yang ketiga, cegah akses tidak sah ke titik akhir prediksi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.